Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan masuk materi yang dibahas di minggu kedua, di hari kedua atau di hari Selasa. Berikut ini tambahan materi, dan sebelum ini ada materi web, tolong dibaca dan juga disimak yang ini. Ini materi tentang akses input output tool yang digunakan. Teman-teman tentu tahu tentang sebuah data itu punya format CSV, JSON, HTML, Excel, ataupun format-format yang lainnya, PostgreSQL, SPSS, SAS, Tata. Di sini dia punya cara untuk membacanya. Di Pandas itu dia dibagi-bagi. Untuk CSV itu kita bisa gunakan pandas.read CSV. Terus kalau ini untuk membacanya, terus kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk CSV, kita bisa gunakan to CSV. Atau mungkin kita ingin membaca sebuah file yang sudah fix lebarnya dari sebuah file, kita bisa gunakan read FWF. Untuk file JSON kita bisa gunakan read JSON, kalau nyimpennya bisa to JSON. Untuk HTML mungkin teman-teman membaca dari website itu menggunakan read HTML. Kita teman-teman ingin menyimpan nih dari sebuah tabel ke dalam bentuk HTML, bisa menggunakan to HTML. Atau teman-teman punya file bentuk Excel, karena data ini kan kadang paling sering tuh ada CSV, atau mungkin kita dapat bentuknya rupanya Excel, kita bisa gunakan membacanya dengan read Excel. Terus kalau kita ingin menyimpannya juga ke Excel, kita bisa gunakan to Excel. Oke, kita mulai. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah mengintas library Pandas, habis itu library NumPy. Lalu kalau IO input outputnya udah bawaan dari Python, tapi kalau belum ada ya monggo diinstal. Karena string IO ini akan cukup banyak kita gunakan di awal-awal, karena agar lebih mudah lagi kita mengerjakannya, jadi nggak perlu buat CSV. Tapi tetap ada nanti di bawah kita dalam bentuk CSV yang harus kita baca. Kita jalankan. Setelah kita jalankan itu, maka ini adalah data. Datanya kita perlihatkan dulu sebelum dibuat yang menggunakan read CSV. Ini adalah bentuk awalnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, habis sekian. Habis itu kita buat dia membaca dengan bentuk CSV. Kita gunakan string input output biar bisa dikonversi. Habis itu kita baca dengan read CSV. Kita juga bisa membaca bahwasanya kita mau ngambil dari data ini cuma dua kolom, kolom 1 dan kolom 3. Di sini mengapa kolomnya besar? Karena sini sudah saya gunakan x.upper, jadi dia bisa besar semuanya. Tapi gimana kalau yang cuman kolom 2, kolom 3? Bisa juga di sini kita ganti kolom 2, kolom 3. Hanya kolom 2 dan kolom 3. Habis itu kita cuman mau membaca data yang isi dalam data itu adalah dimoduluskan dengan 2, itu hasilnya 0. Kita bisa menggunakan fungsi ini, skip row. Habis itu lambda x modulus 2 adalah 0. Jadi yang kalau nggak modulus 2 itu diabaikan, jadi kayak 1. Ini kan di modulus 2 kan nggak 0, ini juga nggak 0, jadi diabaikan, di skip row. Dan tadi kita menggunakan di kolomnya yang kita gunakan. Habis itu kita buat data lagi. Ini kenapa saya gunakan string karena kita udah bermain beberapa data. Kalau ini cuma nyampe kolom-kolom. Di sini untuk headernya itu A B C D. Terus kita jalankan. Oke. Nah, ketika kita ingin mengakses angka 1 ini, nah, ini kan dia dari kolom A baris pertama. Itu baris pertama kan kita kalau Python itu ke 0. Jadi A, ini 0. Kita bisa mengaksesnya. Kita akan muncul hasilnya dia 1. Habis itu kita ingin merubah objeknya nih, tipe data dari objek tersebut. Kita ingin merubah yang B ini jadi objek.
yang C ini jadi numpy float, yang D ini jadi integer. Kita bisa gunakan string EO, data tipenya apa, maka kita jalankan, maka dia akan muncul sebagai tipe datanya df.type tipes dtipes. Di situ kita ingin buat bahwasanya angka di dalam data ini itu string tipe datanya. Jadi bisa kita konverter. Walaupun nampaknya di sini adalah integer 1, 2, teman-teman pasti mengira juga integer kan setelah kita konversi. Tapi setelah kita deteksi, kita gunakan apply type atau value count, ternyata keempat-empatnya ini 1, 2, 3, 4 adalah string. Karena kita lakukan perubahan tadi. Kita ingin melihat masa iya sih string kan gitu. Tuh. Kita bisa cek yang angka 1 itu kan kalau hanya seperti ini kan 1 kan, nah ini string nih. Kalau nggak percaya kita gunakan untuk pengecekannya. Oke. Maka dia string, muncul string. Habis itu kita ingin rubah ke to numerik di kolom 1. Kita bisa lakukan perubahan pakai panda to numerik. Nah, ketika yang data kedua ini adalah huruf A, dia kan nggak bisa dibuat numerik, maka not a number atau NaN. Terus kita bisa cek lagi pakai cara yang tadi full count, terus apply tipenya itu apa gitu. Nah, maka keempat-empatnya ini udah berubah menjadi float. Yang huruf A sebelumnya ini sudah berubah menjadi not a number, yang lainnya berubah menjadi float. Dan not a number ini juga dianggap float sehingga jumlahnya ada 4, tipenya itu float. Terus kita bisa juga buat ini yang tadi dikatakan bahwasanya bisa membuat ke bentuk CSV. Habis itu nih kita buat data frame-nya, kita jalankan, kita tunggu. Oke, kita bisa cek bahwasanya di sini sudah ada yang full CSV yang ini baru dibuat nah beberapa second ago. Jadi ketika kita mau membuat ke CSV tinggal gunakan to CSV. Terus itu kita ingin baca lagi gunakan read CSV. Ini data yang tadi yang hasil kita buat kita baca. Oke. Di sini kan dia kita buat untuk ngecek tipenya, yaitu ada string, ada integer dengan jumlahnya. Apply type value count. Itu kita buat lagi untuk datanya. Ini datanya kita read dengan CSV. Bahasanya ini datanya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Habis itu kita bisa cek tipe data dari data ini gitu. Tapi kita sambil ngerit ya, ngerit datanya, habis itu langsung dicek tipe datanya. Nah, habis itu langsung ketemu kolom 1 itu objek, kolom 2 itu objek, kolom 3 itu integer 64. Nah, tapi kita bisa juga nih merubah ketika kita membaca, saya mau untuk tipenya ini kategori gitu. Jadi bisa gunakan dtipe sama dengan kategori setelah dari inputan yang datanya. Kan kategori. Nah, habis itu kita cuman mau merubah di call 1 atau di kolom 1 itu yang kategori, yang sisanya ya tetap aja kita bisa gunakan dtipe. Habis itu kita gunakan kolom 1 itu adalah kategori, maka dia akan rubah yang kolom 1 kategori, yang sisanya tetap objek dan integer sebagaimana data aslinya kayak gitu. Habis itu kita ingin merubah nih untuk kategorialnya, kategorial datanya, yaitu DCBA. Untuk ini kolom 1 itu kategori. Nah, maka dia kolom 1 akan berubah menjadi kategori.
Habis itu kita juga ingin buat nih dianya tanpa yang C ya, ini A, B sama D. Jadi ketika ini untuk kolom yang satu, kolom satu ini untuk tipenya itu kita ingin buat kategorial tapi tanpa yang C. Jadi cuman A, B sama D itu yang dianggap kategori, sedangkan yang C enggak. Maka kita jalankan dan kita keluarkan pula isi dari kolomnya ini, maka yang nilainya C ini dia not a number, seperti itu. Oke, bisa kita belajar tentang nama dan penggunaan kolom. Ini data awal tadi, sebagaimana kita buat data, habis itu kita baca dengan read CSV. Oke, habis itu kita mau penamaan dari kolom tersebut. Nah, ketika kita membaca file dan kita sudah tahu jumlahnya ada 1, 2, 3, maka kita bisa merubah pula namanya. Itu name kolom, yaitu pertama foo, kedua bar, ketiga bus. Habis itu headernya adalah 0. Jadi kita kosongkan headernya. Headernya itu yang ke 0, posisi yang ke 0. Jadi ini adalah dijadikan sebagai headernya nanti. Habis itu gimana kalau yang ininya kita buat non, ya kan sama aja. Tapi kalau seandainya headernya tuh kita hapus, nah dia akan tetap seperti ini. Itu juga dengan yang ini. Habis itu ada juga nih problem, ternyata di atas huruf A, B, C, D ini ada skip this it atau ada tulisan gitu. Nah, kita ingin menyekip nih header itu, kita skip gitu. Kita bisa lakukan bahwasanya header ini kita pilih yang pertama. Jadi ya dia 0, ini yang ke 0, ini ke 1, ini ke 0, ini ke 1, ini kedua, ini ketiga. Jadi kita ingin yang ke 1 itu adalah header. Jadi kita bisa lakukan. Atau kita ingin yang kedua jadi header, nah, maka dia 1, 2, nah, ini jadi header dia. Kalau kita masak 1, 2 jadi header, yang ke 1 aja lah, kita jadikan header. Nah, jadikan A, B, C jadi header. Habis itu bagaimana sih kalau namanya itu duplikat? Ini contohnya A, B, dan A, maka yang akan terjadi adalah A, B, A1. Ini kita gunakan sama read CSV, terus string data. Habis itu yang kalau ini masih kita kan untuk mengeceknya apakah duplikat, jika true maka akan dibuat seperti ini. Cuman berbeda di mail kolomnya untuk pengecekannya. Terus gimana kalau kita buat false? Maka dia error. Kenapa? Karena di kolom itu dia ada duplikat, maka dia harus menggunakan yang true. Diizinkan untuk yang duplikat sehingga nanti diperbaiki menjadi A.1 seperti itu. Habis itu kita buat data lagi. Oke, data ini kan ditambah A yang A1, 2, 3, terus yang default. Habis itu kita ingin yang kita pakai kolom tuh B sama D, tinggal gunakan aja use call, kita gunakan kolom. Nah kayak gitu, gunakan kolom B dan D. Nah kita jalankan. Nah, atau kita ingin gunakan kolom A dan C bisa. Nah, atau kita ingin gunakan kolom A, C sama B. Nah, ketiganya kita gunakan. Atau ketika kita menggunakan use kolom, ini kan kita menggunakan nama kolomnya, kita bisa menggunakan urutan dari angkanya, yaitu 0 itu posisi yang paling pertama, 1, 2 sampai ke yang urutan terakhir. 0 ini A, 2 ini A, B, C, yang C, yang ketiga ini yang D. Kita bisa gunakan use call 0, 2, 3. Kita pingin coba 2 aja lah, 0 sama 3 berarti A sama D aja bisa kita gunakan. Nah, habis itu
Kita bisa juga nih kayak tadi menggunakan use column, tapi kita menggunakan lambda. Nah, ini kita bisa gunakan, ini saya upperkan agar bisa menjadi besar. Habis itu kita pilih ini yang tadi huruf A. Kenapa A besar sedangkan di sini A kecil? Di sini sudah saya upperkan. Nah, saya besarkan. Nah, habis itu kita bisa jalankan, maka dia bisa muncul A C A D. Atau kita pengen nih yang C nggak usah dimunculin lah, udah A D aja bisa juga. Atau kita bisa juga nih yang not in. Jadi ketika tidak ada A dan C, berarti ini yang dikecualikan, A C nggak dicetak gitu. Selain itu dicetak. Jadi kalau soalnya banyak nih kolomnya, kita cuma mau nggak munculin satu, ya udah pakai not in aja. Kecuali yang dimunculkan dikit ya menggunakan in kan gitu. Ini contohnya. Jadi kan kita nggak mau yang ada A-nya. A-nya yang kita singkirkan. Nah, maka muncul B C D seperti itu. Atau yang ingin kita singkirkan tuh yang D-nya lah gitu. Nah, jika muncul A, C, D. Oke, selanjutnya kita tentang ketika ada komen di dalam data tersebut, atau tentang ada sebuah baris yang kosong. Ini untuk membaca data. Ini contohnya kan baris pertama BC, baris kedua ternyata komen, baris ketiga baru ada, baris itu yang keempat nih kosong, bisa lagi. Nah, kita ketika untuk membuat tabelnya ini, kita bisa gunakan komen sama dengan tanda pagar. Jadi ketika komennya itu terdeteksi, maka dianggap sebagai komen, nggak kebaca. Coba seandainya kalau ini dihapus, apa yang terjadi? Maka kan dia terbaca komen len nan seperti itu, sedangkan kita kan nggak butuh hal itu gitu loh. Di situ kita ada untuk melakukan skip. Nah, ini teknik yang lainnya kita bisa menggunakan seandainya ada len yang kosong, ini kan /n dari data tersebut. Jadi data pertama, data kedua kosong, data ketiga ada, data keempat kosong, data kelima kosong, nah, dan keenam ada. Kita bisa gunakan skip blank line. Ini untuk saya buat false karena keterangannya dua, false dan true. Ketika false artinya dia data yang wrong, baris yang kosong itu dibuat not a number atau tidak ada isinya, kayak gitulah. Itu ketika kita buat true kondisinya, maka not a number atau yang kosong itu maka dikosongkan. Jadi yang hanya ada nilainya yang akan dimunculkan. Habis itu ketika contohnya data yang pertama itu tentang komen empty, habis itu komen, habis itu baru nilai, habis itu ada nan. Nah, kita bisa gunakan komennya, skip row, terus headernya yang kita pakai yang mana gitu. Nah, skip row ini kan 4, kita 0 1 2 3 4, jadi keempat ini di skip. Habis itu yang pertama dibuat yang header, habis itu ini dijadikan header, maka dia membentuk seperti ini. Itulah fungsi dari skip row ini. Selanjutnya ketika kita membaca file dari CSV dan langsung dari kasus sebuah CSV, ternyata dalam CSV itu di belakang nilai X itu ada komennya. Ini bentuk datanya. Nah, habis itu ini ketika kita baca, teman-teman harus ingat read CSV ini membaca CSV. Nah, setelah X itu ada komen seperti ini, ada Y itu ada komen, ketika Z ada komen. Nah, ingat tadi kita bisa menggunakan fungsi komen. Itu apa komennya? Tanda pagar, maka dia otomatis akan hilang. Habis itu ketika ada unique data, unique code dengan data, ini kadang dari bahasa-bahasa yang lain, Roman, entah bahasa apa, atau yang pernah saya tangani yaitu tentang bahasa Arab. Unique memang dikit-dikit nggak bisa langsung dibaca gitu aja, hasilnya akan beda. Kita bisa menggunakan decode, kita encode dan decode, habis itu read CSV, bit.io, data, encoding, tipenya ini apa mau kita buat, kita encode ke apa, ke Latin, ke bahasa yang kita biasa lihat kayak gitu, tulisan Latin, kita akan muncul seperti ini.
Untuk aksesnya seperti biasa, kolomnya habis itu baris keberapa, nah, dia akan muncul. Kalau kita ingin yang baris ke 0 bisa juga. So, kita masuk ke materi tentang indeks column dan range delimiter. Nah, ini tentang indeks column-nya. Ini masih tentang read CSV sebagaimana dibahas di atas. Nah, kita ingin nih membuat sebuah kolom yang mana kita pilih jadikan indeks. Nah, di sini kan indeks kolom adalah 0. Ini otomatis yang ini masih akan 48, ini akan menjadi indeksnya 48. Tapi coba seandainya kalau kita ingin membuat yang pertama, nah, maka yang A ini dia akan menjadi indeks apel orange ini. Nah, apel orange jadi indeks. Atau pengen yang data keduanya yang bat yang B, nah B ini jadi indeks kayak gitu. Atau kita pengen indeksnya ini ngambil dari luar tapi nggak pakai data kita, jadi 0 1 2 3 itu langsung dibuatkan. Kita bisa gunakan index call itu false, jangan keterukan, maka dia akan membuat 0 1. Nah, ini akan jadi headernya. Terus kita ingin menghandling sebuah tanggal. Nah, ada sebuah data, indeksnya ini yang ke 0 dan indeksnya adalah sebuah tanggal. Kita parse menjadi true biar dia bisa jadi tanggal ini ya. Kita bisa cek indeksnya itu apa. Oh, indeksnya tanggal, date time index, ini adalah bentuk tanggal. Ini ada sebuah contoh kasus lagi tentang tanggal-tanggal tersebut 1999 0127. Ya udah, kita buat aja, kita parsekan. Nah, ini jadi tanggal, tahun, tanggal, bulan, jam, tahun, tanggal, bulan, jam. Nah, itu kita juga pingin kita tetap tahan gitu. Jadi kayak ini format lama tapi ini yang tanggal udah kita buat, kita bisa gunakan ini keep date column true. Jadi ketika ini sudah kita berubah ke format tanggal, yang ini masih tetap, kita tetap ada kayak gitu, tidak ada nambah kayak gitu. Hasilnya tadi cuman ini aja, chord itu ini yang dua ini kan jadinya baru. Kita ingin buat nominal dan aktual bisa juga, sama date specs-nya kita buat, atau ya kita buat yang nominal ini dijadikan sebagai indeks. Ya udah, indeks call yang pada kenalkan yang kenal jadikan sebagai indeks. Bisa coba kita ingin menggunakan IO converter atau pinginkan yang tadi ada panjang kali ada date specs kan, ini kita bisa menggunakan IO converter. Date parsernya itu kita menggunakan IO converter, hasilnya juga sama. Itu kita ingin tinggal buatkan import datetime format, yang kita buat formatnya true gitu loh, datetime-nya itu tentang kolomnya. Maka langsung indeks ini call, nah, kita buat ini, jadi makanya date-nya ini menjadi indeks. Kita buat false. Yuk, ternyata dia errornya nggak mau, nah berarti kita buat 0, indeks call-nya tuh 0, atau kita buat bisa nggak? Nah, bisa kan, ya tergantung keinginan kita. Terus kita ingin nih buat internasional date format, tanggal bentuk internasional. Ini contoh data yang disiapkan 16 tahun 2000 gitu kan. Nah, 26 tahun 2000. Habis itu kita pengen parse date. Nah, kita parse tanggalnya, kita rubah ini yang ke 0, ini kolomnya, posisi yang ke 0 kan, date ini yang ke 0. Nah, kita bisa jalankan read CSV datanya, habis itu parse date yang mana, oh yang ke 0, oh yang ini berarti kan gitu. Habis itu kita juga bisa menggunakan, kita pingin bentuknya itu dari tahun 2000, tahun, bulan, dan tanggalnya. Ini kan tanggalnya tengah. Nah,
kita bisa kan diverse, jadi kita bisa gunakan yang ini, fungsi yang ini. Ketika kita hanya menggunakan yang ini aja, kita tambahkan fungsi yang diverse itu true, dia akan berbentuk seperti ini 1 2 3 makanya. Atau kali ini kita akan tentang thousand separator, tapi bentuk datanya ini agak sedikit berbeda untuk separatornya. Kalau separator yang ini kan biasanya koma, kali ini separatornya bentuknya adalah seperti ini. Lihat tuh seperti ini. Dia berdiri tegak. Ini filenya kan. Itu kita baca dengan read CSV terus. Ini adalah separator pemisah yang kita inginkan. Karena kalau nanti koma, yang terjadi malah ribuan ini harusnya 123.000, ini 123 langsung jadi kolom yang baru lagi kan gitu, gak sesuai dong. Sedangkan yang diinginkan pasien terus 123.000 terus X kategorinya. Kita bisa gunakan separator ini. Kan. Habis itu kita pingin buat yang koma ini hilang gitu, kita gunakan sebagai ribuan gitu. Nah, setelah separator kita tambahkan thousandnya apa di sini, di situ koma, maka kita tambahkan koma di situ, maka koma akan hilang. Kita jalankan, nah komanya akan hilang, jadi pasien 1 harus 23.000 X. Nah, terus kita ingin mengembalikan dalam bentuk series, data series. Ini kan ada pasien 1 23.000, pasien 2 ini kan gitu. Nah, kita bisa gunakan read CSV to square bentuknya true, maka dia akan dikembalikan dalam bentuk series. Kita bisa pastikan dengan tipenya yaitu data series. Jadi kita ingin membaca data lagi, tapi kali ini kita menggunakan sebuah aturan nilai boolean. Untuk membaca data kayak biasa. Habis itu kita pengen baca nih true value. Ini kan dalamnya ada yes, ada no. Kita mau ngecek kayak gitu loh. Di dalamnya itu ada yang true value enggak atau false value atau enggak kayak gitu. Jadi ketika true value benarkah itu adalah yes, maka dia akan jawab dengan true. Jika false value dengan jawaban no, maka dia akan false. Jadi di sini ada yes, maka jawabannya adalah true. Ketika ini jawabannya no, maka dia berubah menjadi false. Habis itu kita ingin menghadapi sebuah yang namanya handling bad line, sebuah line yang error. Aslinya itu yang ini tadi. Nah, yang ini ya, kalau ini saya buka komennya, ini bisa error nanti masalahnya. Makanya saya buat harus ada error bad line. Nah, itu bentuk false. Maka dia bisa dijalankan. Kita bisa menghandlingnya dengan jadi ada skip line ketika gitu. Karena yang ini kan kolomnya ada 3 A B C 1 2 3 gitu kan. Ini ada 4 4 5 6 7, sedangkan bawah juga ada 3. Nah, habis itu kita ingin menggunakan use call yang tadi, yang dasar tadi itu teman-teman masih ingat 0 1 2 ini apa, yang ke 0 ke 1 dan ke 2. Itu kita ingin menggunakan sebuah dialek dari data di mana ini bisa mengakses dengan berbagai format seperti itu. Formatnya bisa diatur, dia mau menyesuaikan kayak gitulah. Soalnya di sini tengok ada tanda ininya gitu, nanti bisa dibaca juga kayak gitu. Label 1, label 2, label 3. Kita bisa gunakan dial CSV bentuk csv.excel, CSV code, dan bisa kita gunakan datanya tersaji. Bisa kita juga bisa mengakses untuk yang line terminatornya ini. Kalau biasanya kan kita buat /n sebagai tanda dia enter, kali ini enggak, dia datanya seperti ini. Ini bisa kita gunakan line terminator, habis itu ya kita deklarasikan di situ. Ketika kita udah deklarasikan, maka dia sudah bisa membacanya lagi. Karena kan kadang kita bisa menangani data-data yang berbeda-beda gitu. Ya kalau pas dapat nasib datanya bagus ya syukur, kita bacanya untuk aksesnya inputnya gampang. Tapi ketika ada masalah separatornya ini /n atau datanya yang aneh gitu kan, harus kita atur, atau datanya ternyata banyak komennya atau banyak enternya terlewat seperti itu. Itu ini juga bentuk datanya skip initial space.
ABC 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Selanjutnya kita juga ingin nih kalau datanya nih kan AB hello gitu kan, slash Bob nice to meet you katanya. Kita bisa gunakan yang mana sih sebagai ininya dia, escape charnya. Nah, kita bisa gunakan escape nya ini adalah yang ini, biar apa, biar bisa tetap dibaca kayak gitu. Jadi filenya tetap bisa dibaca, mana yang A, yang oh ini yang A, ini yang B. Kalau ketika kita nggak buat ini tentu kita nggak akan tahu kayak gitu. Ternyata hello koma ini bukanlah sebagai penyelesaian. Ketika masih ada tanda ini berarti oh masih ada gitu loh. Terus kita ingin baca sebuah file dengan yang ukuran lebar dari kolomnya tuh udah cocok atau udah fix kayak gitulah. Ini untuk datanya. Habis itu kita gunakan call spellnya itu 066 sekian sekian. Habis itu call spell header index 0. Kita coba baca. Ini adalah fungsinya yang kita gunakan rip fwf. Ini kalau begini lah, kalau 06 ini apa bedanya dong dengan 1 2 3 4 5 6 4 gitu kan. 141 masih cocok kan. Nah, kita tunjukkan lah teman-teman biar teman-teman makin paham. Ini kita ganti angka 4. Maka yang dia kena hanya 4, ID 81. ID 81 dia hanya 4. Nah, itulah yang dimaksud tadi, lebar dari kolom ini udah fix. Kalau cuma 4, 0 sampai 4, makanya cuma 4. Nggak bisa lebih. Kalau kurang ya bisa. Nah, kita buat yang 9. Oke, masih bisa kayak gitu. Ini kan dijadikan indeks mulai turun ke bawah. Mesti kita buat dengan bentuknya integer. Kalau tadi ini kan rank 0 sampai 9 atau 0 sampai 4. Sekarang bentuknya integer gitu. 6, 14, 13, 10 katanya kan. Lah kalau integer gini fungsinya apa ini sebenarnya kan gitu. Sedangkan width-nya nih gitu. Nah, kita tengokkan lah. Kita perlihatkan contoh ini yang kedua. Tadi cuma 2 ID aja gitu. Nah, ketika 3 baru kita bisa baca ID 8. Nah, terus berapa tadi? 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, kita ganti 6. Nah, ini kan wah ini 14 juga gitu kan gitu. Ketiga lah kalau gitu. Nah, endah jadinya ada koma gitu kan. 4. Nah, enak ya. Kita baca 14. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Habis itu ini menggunakan benda tampar juga. Ini sama aja. Nah, ini kalau kita nggak perlu pakai width-nya, ini nggak perlu kita deklarasikan kan. Ini kan kita deklarasikan nih. Dan nggak perlu kita deklarasikan juga langsung terbaca gitu. Jadi biar teman-teman bisa tahu ternyata FWF ini ternyata ada permasalahan, ada khusus yaitu di fix width column. Jadi ukurannya memang dari kolom itu udah fix gitu. Ada format khususnya lah. Terus kita bisa cek juga datanya itu tipenya apa, tinggal kita gunakan di tipe di belakangnya. Ini kayak yang dasar tadi lah, seperti itu yang paling awal tadi. Terus kita mau merubah nih yang kedua itu jadi objek kayak gitu, data kedua tipe datanya yang ini kedua berubah jadi objek. Kayak tadi ini adalah float, kita coba jadi objek. Oke, kita bahas tentang indeks. Untuk datanya pertama, ini dia datanya ABC tahun 0 EA 12 tahun date lah. Habis itu B34. Ini untuk datanya sudah saya bukan V32 10 yang ketiga. Nah, setelah kita read dengan CSV dan kemudian seperti ini, kita pengen parse lah tanggalnya, masa 2019 0101, bisa kita parse date true. Nah, dengan menggunakan parse date yang seperti di atas dijelaskan, dia akan berubah menjadi format
tanggal date 2009 01 01 2009 01 02 itu. Habis itu kita tentang bagaimana membaca di multiple index, dan indeks bisa kita buat banyak biar enak. Ini contoh datanya year, index, z, z, tahun, habis itu a b c d d ya, habis itu nilai dari z, nilai dari z. Habis itu kita pingin nih indeksnya ada 2, kolom 0 dan kolom 1, berarti ini jadi indeksnya. Tadi kan dari tadi kita indeks cuma 1 nih ya, kadang ini, kadang tanggal, kadang a nya dijadikan indeks. Nah kali ini 2, jadi yang ke 0 dan ke 1. Kita bisa gunakan fungsi index call 01. Jadi kita tambahkan kayak gini. Nah, tadi akan menjadi seperti ini. Tahun 1977 huruf A, B, C itu A itu ini, yang B itu ini. Jadi kita lihat kayak gini kan 197. Ini 197 nih. Tapi kita buat kayak gini kan lebih enak gitu mandangnya. Lebih enak ngelihatnya gitu. Lebih juga 979 juga langsung sini, langsung terdata lah. Itu cuman kita mau bisa ngambil akses aja nih. Kita mau akses yang 1978 aja yang ini. Terus 1977 pun bisa nanti. Nah, kita bisa gunakan df.log 1978. Karena langsung kita dapatkan nih. Tapi kita ingin ganti jadi 1977. Nah, bisa juga kayak gitu. Tengah indeksnya tetap ada, nilai z dan x-nya. Itu kita ingin baca trading kolom dengan multiple indeksnya. Ini ingat ini buat CSV kan. Nah, kalau nggak dibuat nanti gimana datanya ya gitu. Nah, ini headernya ada 0 1 2 3. Headernya ada 3, ada 4. Terus kolomnya untuk indeksnya itu ada 2. Dan seperti ini kan ada 1 2 3 4, terus ada 2. Itu ini contoh data lagi yang lainnya. Ini yang dia cuma headernya itu ada 2, 01 dan indeksnya cuma 1. Ini ada yang ini berarti dijadikan header. Nah, yang ini dijadikan 1 and 2 itu dijadikan indeks. Nah, sisanya jadi nilainya. Situ kita cari yang otomatis untuk ngelihat delimiternya. Ini bentuk datanya nih. Titik 2 itu sebagai delimiternya. Kita bisa gunakan read CSV, format datanya kita gunakan engine-nya itu Python separator non. Kita gunakan itu dan dia akan bisa membaca 012 ini juga jadi nanti banyak kan, tapi langsung diselesaikan 0123 nih. Jadi nggak perlu kita deklarasi separatornya ini gitu titik koma, tapi bisa langsung. Di situ kita iterative top file chunk by chunk, jadi kayak potong-potongan kayak gitu. Ini adalah filenya, separatornya kita dijelaskan yang tadi. Kali ini kita gunakan separator. Nah, tabel datanya seperti ini. Nah, bagaimana sih yang chunknya? Ini saya cincang jadi 4 nih, chunk size-nya ada 4. Nah, ini ada 1 2 3 kan. Nah, 2 berapa? Ya ada 1 2 3 4. Habis itu potong 1 2 3 4, potong 1 2 3 4. Nah, kita juga bisa gunakan untuk mendapatkannya yang dari operator tuh gunakan yang berapa? 5. Kita dapat 5. Berapa? 3 ya kita dapatnya. Filenya ini kan belum tentu ada di komputer kita. Kali ini kita akan ngeremon file dari sebuah BLS government publikasi sebuah time series. Dari mana? Kita sudah tahu ini adalah CSV. Kalau kita sudah cek, kita bisa gunakan read CSV, langsung link dari yang mau kita remote tersebut kita jalankan. Nah, agak loading nah, akan didapatkan ya, ini katanya. Kita bisa remote dari jauh. Kali ini setelah tadi kita bahas tentang CSV terus, sedikit tentang JSON. Ini adalah untuk saya membuat file JSON. Nah,
bentuk datanya seperti ini. Habis itu ini untuk membaca JSON, read JSON. Habis itu filenya kemudian tabel. Nah, seperti inilah untuk cara membaca JSON. Habis itu ada sebuah kasus bahwasanya filenya itu web HTML. Kita ingin baca. Di sana ada sebuah tabel di dalamnya. Kalau teman-teman ingin lihat tabelnya, bisa kita munculkan. Nah, ini adalah web yang mau kita akses. Tabelnya yang mana? Ini tabelnya. Ini tabelnya nih. Ini yang mau kita akses nanti. Sebenarnya bisa aja kita download dulu, kita taruh. Tapi kan ini saya mengajarkan bagaimana untuk mengakses yang HTML-nya. Kita bisa gunakan read HTML dari URL tersebut. Sabar, dia ngeloading karena harus mengakses ke sana. Kita gunakan header yang 0, ini juga bisa sama aja. Intinya adalah read HTML. Ini sama aja. Nah, ini adalah kalau ini kan headernya adalah call indeksnya ada 0. Nah, kita bisa skip row. Ingat tadi skip row itu men-skipnya. Jadi yang bagian nama bank, city, ST ini bisa hilang semuanya. Kita skip. Nah, nama bank juga udah nggak ada kan, keterangan juga nggak ada. Kita bisa skip row seperti itu. Skip row kita ringin 2 pun bisa juga. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menulis ke HTML. Jadi file itu bisa kita kirim ke HTML. Setelah tadi kita akses nih file HTML, terus kita ingin juga nih dari tabel yang kita buat ini ke HTML. Kita bisa gunakan to HTML. Dia akan membentuk sebuah row df to HTML seperti ini. Tentu teman-teman yang sudah pernah belajar HTML paham nih, tabel border 1, class atau frame, terus thead, tr, th, habis itu tbody-nya isinya apa. Tentu teman-teman udah sangat paham. Atau kita juga pingin modelnya seperti ini, dictionary bisa juga. Ketika dia filenya dictionary ini, terus kita pingin render juga lah biar linknya ini hidup gitu kan, itu bisa juga. URL df to HTML render link, kita aktifkan linknya. Maka dia ketika proses pun di sini langsung aktif, href-nya aktif ini. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, untuk materi tentang input output, bagaimana membaca file, habis itu menulis file, cukup sekian. Intinya teman-teman kuasai yang bagaimana membaca yang CSV, Excel, JSON, mungkin ada nanti HTML jika diperlukan, atau format yang fixed width-nya yang menggunakan read FHP ini. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.